atas waktunya dan kesepakatannya bahwa hari ini kita eh, melangsungkan perkuliahan metodologi yang seharusnya hari Jumat begitu ya. Tapi karena hari Jumat saya sedang perjalanan, khawatirnya nanti tidak bisa masuk sehingga kita gantikan di hari Rabu malam ini supaya diskusi kita bisa berjalan sebagaimana biasanya. Baik, Bapak Ibu, di hari dan malam hari ini kita akan membahas tentang desain penelitian kuantitatif ya, karena sebenarnya di ahli kualitatifnya Prof. Badeni gitu ya. Jadi di bagian ini saya dan Pak Rendi akan membahas tentang bagaimana kuantitatif nanti kita bahas selama 2 kali pertemuan, karena kuantitatif ini kajiannya lumayan cukup ini Bapak Ibu, cukup luas begitu ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan metode penelitian campuran atau mixed method, dan juga akan dilanjutkan lagi bagaimana penelitian pengembangan, dan nanti akan diakhiri 2 kali sisa pertemuan untuk presentasi proposal Bapak dan Ibu secara bergiliran. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini Pak Rendi sudah masuk belum ya? Belum ya nampaknya. Oke, sebentar. Ini kok nggak bisa di share screen ya? Kalau share screen dia nggak jalan. Mungkin seperti ini aja Bapak Ibu, apakah terlihat slide yang saya tampilkan? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat ya. Baik, terima kasih. Ya, terlihat. Kita mulai diskusinya. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung bertanya gitu ya, karena kita tidak akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagian slide mana yang perlu didiskusikan silakan langsung saja bertanya begitu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada metode penelitian kuantitatif. Saya rasa Bapak dan Ibu dulu di S1 dan juga mungkin Bapak Ibu yang memang berprofesi sebagai dosen sering membimbing mahasiswanya dengan penelitian metode kuantitatif. Karena metode kuantitatif bagi mahasiswa yang kemampuan menulisnya atau membahasakan kalimat hasil penemuan di lapangan itu susah gitu ya, itu akan lebih diarahkan pada penelitian kuantitatif, karena kuantitatif lebih banyak membaca data-data perhitungan gitu ya, sehingga deskripsinya adalah pembahasan secara data, berbeda dengan kuantitatif. Dengan kualitatif, kalau kualitatif itu perlu basic atau dasar kemampuan untuk menulis yang lebih kompleks gitu ya, atau memahami lingkungan atau memahami bagaimana lapangan penelitian itu, sehingga informasi yang didapatkan di lapangan itu bisa tertangkap dengan cepat dan itu bisa membuat penelitian kualitatif menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, menurut Jensen tahun 2009, seorang peneliti kuantitatif perlu berfokus pada pengujian teori. Nah, ini yang sering saya bilang, saya sampaikan bahwa dalam penelitian kuantitatif, secara paradigma penelitian itu lebih pada membuktikan teori. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian kuantitatif, ya berarti arahnya adalah membuktikan teori gitu ya. Berbeda kalau kualitatif itu lebih pada menemukan pola atau menghasilkan teori yang baru. Dan juga dalam penelitian kuantitatif itu ada hipotesis. Hipotesis menggunakan data kuantitatif untuk melihat apakah teori dan hipotesis tersebut terkonfirmasi atau tidak. Jadi apakah variabel-variabel yang disusun itu secara hipotesis itu terbukti atau tidak. Kemudian yang kedua, menurut Creswell, ini Bapak Ibu kalau butuh referensi untuk metode penelitian, saya lebih sarankan pada Creswell ya. Nanti banyak versinya, ada versi dalam bahasa Inggris dan ada dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa pilih. Kalau tidak ada di Gramedia, bisa lewat Shopee ya Bapak Ibu. Jadi itulah referensinya. Karena di Creswell ini, kalau menurut saya lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami gitu. Nah, di sini menurut Creswell tahun 2009, penelitian kuantitatif merupakan cara untuk menguji teori objektif dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Dan tentunya variabel-variabel yang diukur biasanya diukur menggunakan sebuah instrumen
sehingga data bernomor dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Nah, bagi peneliti yang akan memilih dengan paradigma penelitian kuantitatif, kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah kemampuan dalam menyusun instrumen dan juga menganalisis data menggunakan statistik. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut. Baik, selanjutnya metode kuantitatif. Jangan mengenal ya. Baik, dalam metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat rasionalisme dan positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Jadi Bapak Ibu, dalam penelitian kuantitatif, setelah variabel-variabel yang kita tentukan sebagai judul, kita juga perlu membuat yang namanya hipotesis. Hipotesis tersebutlah yang akan nanti kita lakukan uji atau sebagai tujuan dari penelitian kuantitatif yang akan kita lakukan. Nah, ini tentu berpengaruh pada sampel atau populasi, karena dalam penelitian kuantitatif, seyogyanya penelitian kuantitatif ini nanti bisa digeneralisasikan Bapak Ibu hasilnya. Sehingga dalam penentuan populasi, sampel itu memang harus dipilih secara benar. Nah, nanti bagaimana cara memilih populasi, memilih sampel, nanti juga akan kita bahas selanjutnya. Baik, di dalam tadi sudah disampaikan bahwa filsafat dalam metode penelitian kuantitatif adalah rasionalisme atau juga positivistik, ya. Kemudian apa saja yang masuk dalam kriteria penelitian kuantitatif? Yang pertama adalah dalam penelitian kuantitatif itu teramati, Bapak Ibu, apa saja? Karena teramati itu berarti apa yang akan kita amati, kemudian terukur, bisa diukur, ada aspeknya, ada indikatornya, ada butir-butir yang akan diukur berdasarkan indikator yang sudah disusun gitu. Kemudian ada kausal, ada sebab akibatnya. Misalnya dalam penelitian kuantitatif kita kenal dengan pengaruh, misalnya pengaruh variabel A terhadap variabel B begitu. Jadi ada hubungan kausalnya. Kemudian objektif. Nah, dalam penelitian kuantitatif, unsur objektif ini sangat penting karena objektif itu akan menentukan hasil dari penelitian kita. Instrumen yang kita gunakan untuk penelitian itu akan berpengaruh juga terhadap hasil penelitian yang kita dapatkan. Sehingga objektivitas dalam penelitian kuantitatif dilihat dari instrumen, dilihat dari bagaimana peneliti mengumpulkan data itu sangat penting. Nah, kemudian juga dalam penelitian kuantitatif itu bisa dilihat ada namanya variabelnya atau juga bisa diuji secara parsial atau juga simultan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menyusun variabel, ada beberapa variabel, misalnya variabel X-nya ada dua, X1 dan X2 terhadap satu variabel Y. Nah, nanti bisa diuji X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan juga bisa X1, X2 terhadap Y. Jadi, ada pengujian secara parsial dan ada pengujian secara simultan untuk masing-masing variabelnya. Oke, kemudian kapan menggunakan kuantitatif sebagai metode penelitian gitu ya? Ada beberapa yang dituliskan. Yang pertama adalah bila peneliti ingin melakukan pengukuran terhadap suatu variabel atau fenomena tertentu. Yang jelas dalam penelitian kuantitatif variabel itu perlu dideskripsikan secara operasional. Apa maksud dari variabel yang kita akan teliti? Dari mana penyusunan variabel itu muncul? Bagaimana kita bisa menentukan variabel A itu sebagai variabel independen dan bagaimana kita bisa menentukan variabel B sebagai variabel dependen?
itu konstruk dari variabel juga penting Bapak Ibu. Jadi kita tidak serta-merta bisa menentukan si variabel A ini sebagai variabel independen dan B sebagai variabel dependen, tapi kita perlu yang namanya pengkajian teori terlebih dahulu. Sehingga variabel yang akan diukur itu pada dasarnya adalah yang dipasangkan atau dideskripsikan, dioperasionalkan sebagai variabel X atau variabel Y itu memang berdasarkan hasil kajian teori gitu. Bukan semata-mata kemauan kita. Jadi misalnya kita mau coba gitu menguji pengaruh metode A terhadap hasil belajar gitu. Itu kemauan kita gitu ya. Tapi apakah benar metode A memang betul-betul berpengaruh terhadap metode B gitu. Bagaimana eh, menyusun kerangka pikir yang logis bahwa metode A dapat berpengaruh terhadap metode B juga itu sangat menentukan bagaimana kita merumuskan hipotesis gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan penelitian kuantitatif khususnya untuk disertasi, nah nanti batas-batasannya sejauh mana nanti juga akan dibahas lebih lanjut. Jadi apa bedanya penelitian kuantitatif untuk skripsi, apa bedanya penelitian kuantitatif untuk tesis dan beda dengan disertasi. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengklaim bahwa memang penelitian kuantitatif ini gitu bukan semata-mata seperti penelitian walaupun judulnya misalnya pengaruh gitu ya, sama-sama S1 juga pengaruh, S2 juga pengaruh, tapi mana bedanya gitu penelitian skripsi, mana beda penelitian tesis dan disertasi itu nanti Bapak Ibu bisa jelaskan. Nah, dalam pengukuran terhadap satu variabel atau fenomena tertentu, nah tentu juga ini perlu namanya pengukuran itu kan perlu aspek yang diukur itu apa, kemudian indikator yang diukur apa sampai dengan nanti pada akhirnya menjadi sebuah butir pernyataan atau butir pertanyaan atau juga bisa dalam bentuk tes. Oke, yang kedua, bagi kapan menggunakan metode kuantitatif? Bila peneliti ingin mendapatkan data kuantitatif dari satu populasi yang luas. Nah, kadang-kadang, Bapak Ibu, kita ingin mengetahui misalnya pengaruh metode A terhadap hasil belajar. Tapi tidak mungkin kita meneliti satu Sumatera misalnya, atau kita tidak mungkin meneliti satu Indonesia gitu. Padahal semakin populasinya luas itu generalisasi dari hasil penelitian kita itu akan semakin baik gitu ya. Tapi dalam ranah penelitian kuantitatif gitu. Nah, ini harapannya penelitian kuantitatif itu dengan sampel yang terbatas itu bisa mewakili seluruh bagian yang lebih luas satu populasinya gitu ya dengan penentuan sampel yang tepat. Nah, bisa mewakili satu populasi yang besar. Nah, itulah mengapa penelitian kuantitatif ini dipilih. Kemudian, bila peneliti ingin mengetahui pengaruh perlakuan terhadap suatu hasil, nah ini tadi, kalau mau mengetahui suatu pengaruh, berarti ya kita harus punya teorinya terlebih dahulu gitu. Teori apa yang digunakan? Mengapa teori tersebut memang betul-betul bisa berpengaruh? Apa iya gitu ya? Kalau tidak ada teori yang mengarahkan pada adanya pengaruh perlakuan A terhadap suatu hasil atau terhadap hasil belajar ya itu tidak bisa dipasangkan variabelnya gitu dan tidak bisa ditentukan bahwa misalnya metode A ini sebagai variabel X dan hasil belajar ini sebagai variabel Y. Kadang-kadang Bapak Ibu kita sering terkecoh, mungkin saya gitu ya dan Bapak Ibu punya pengalaman dalam membimbing kalau misalnya motivasi misalnya ya, pengaruh metode A terhadap motivasi belajar siswa misalnya kalau untuk level S1. Nah, ternyata gitu ya, kadang-kadang malah justru terbalik gitu, motivasinya yang bisa berpengaruh terhadap kesuksesan satu metode pembelajaran yang diterapkan guru. Nah, itu kalau secara teori tidak bisa dikonstruk begitu ya, bagaimana adanya metode A dapat berpengaruh terhadap motivasi. Nah, itu nanti hasilnya pun akan terjadi kesalahan Bapak Ibu. Jadi hasilnya nanti akan bias antara teori yang dijadikan landasan sebagai penelitian kuantitatif tersebut dengan hasilnya gitu. Oh, ternyata hasilnya nggak berpengaruh gitu. Kenapa bisa mengkonstruk itu dianggap berpengaruh dan metode A ini bisa sebagai variabel yang mempengaruhi dari motivasi gitu. Nah, itu juga Bapak Ibu harus berhati-hati. Sama halnya misalnya Bapak Ibu pernah punya pengalaman menulis
penelitian pet analisis misalnya, hasil kajian analisis datanya. Nah, kalau dalam penelitian pet analisis itu kan ada variabel interveningnya atau variabel moderatornya. Penentuan variabel moderator juga itu banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya ya berdasarkan landasan teori gitu. Kalau itu tidak tepat, jangan-jangan malah yang variabel interveningnya itu yang seharusnya jadi variabel X-nya gitu. Atau malah justru yang variabel interveningnya yang harusnya sebagai variabel Y-nya. Jadi penempatan gambar atau bagan dari penelitian itu menjadi tidak tepat. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati dalam menentukan variabel. Kemudian yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian dan membuat generalisasi. Dan yang kelima, bila peneliti menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, tindakan, dan produk tertentu. Nah, bagi poin yang kelima ini, misalnya Bapak Ibu punya fenomena tertentu, trust isu gitu ya, isu-isu yang ada gitu ya, misalnya tentang kalau misalnya ini misalnya metode pembelajaran proyek yang sekarang sedang direkomendasikan Kemendikbud begitu ya. Nah, di dalam metode proyek itu banyak yang mengatakan itu berhasil gitu ya, tapi coba sih gitu berhasil tidak, memang kalau berhasil kebanyakan ini untuk anak yang normal misalnya, tapi bagi anak yang berkebutuhan khusus metode proyek ini apakah juga berhasil? Nah, dari adanya keraguan-raguan tersebut gitu Bapak Ibu bisa melakukan penelitian kuantitatif. Jadi menguji pengaruh metode proyek terhadap misalnya keterampilan hidup siswa SLB atau dengan variabel Y yang lain. Nah, di dalam pola pikir penelitian kuantitatif, kita berawal dari sebuah metode kuantitatif yang kita tentukan, kemudian kita ukur gitu ya, untuk membuktikan sebuah hipotesis yang berlandaskan dari teori yang sudah ada dulu, kemudian apa ide dan pemikiran baru yang kita miliki, barulah nanti kita punya temuan ya, atau semua pemikiran baru yang ada. Nah, langkah-langkah penelitian kuantitatif, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya penelitian kuantitatif itu ada macamnya ya. Ini di mana ya? Oh ya, ini nanti di bagian bawah ya. Jadi metode penelitian kuantitatif itu ada eksperimen. Jadi eksperimen juga banyak macamnya. Ada true eksperimen, ada kuasi eksperimen ya. Kemudian ada survei, ada ex post facto, dan ada studi kasus. Studi kasus juga ini ada juga yang studi kasus untuk penelitian kualitatif Bapak Ibu. Jadi studi kasus itu sebenarnya atau pemilihan metodenya bisa dengan kuanti dan bisa juga dengan kuali. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kita kembali ke sini. Ini ada langkah-langkah penelitian kuantitatif untuk survei. Nah, ini ada bab 1 ya sama aja ya. Ada bab 2, ada bab 3, bab 4, dan bab 5. Bedanya kalau dalam penelitian bedanya dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif ya sebenarnya dari setiap bab itu pasti berbeda ya, dari bagaimana menyampaikan latar belakang juga berbeda, yang satu induktif, yang satu deduktif gitu ya. Kemudian yang bab 2-nya juga landasan teori yang digunakan juga jelas berbeda, rumusan hipotesis kalau kualitatif tidak ada hipotesis, kalau kuantitatif ada. Penentuan populasi juga kuantitatif didasarkan bahwa populasi yang luas, yang banyak gitu ya. Sehingga penentuan sampelnya tuh pengambilan sampelnya yang benar itu nanti hasilnya bisa digeneralisasikan. Kemudian juga menggunakan desain penelitian yang jelas berbeda dengan kuantitatif, ada pengumpulan data, analisis ini masih sama ya dengan yang sudah-sudah kalau Bapak Ibu membimbing skripsi. Oke, sekarang latar belakang bagaimana sih gitu ya cara kita menjelaskan latar belakang masalah dalam penelitian kuantitatif Bapak Ibu. Yang pertama itu kita perlu identifikasi masalah yang terikat. Nah, ini bedanya. Kalau dalam penelitian dalam penelitian kualitatif ya Bapak Ibu bisa langsung mengeneral dulu
masalah-masalah yang dihadapi gitu ya. Apa isu-isu terkini, kemudian membawa masalah itu menjadi urgensi. Jadi sebenarnya kan dalam menyusun latar belakang itu sebenarnya kita menemukan masalah dan masalah itu kita besar-besarkan Bapak Ibu di dalam latar belakang. Jadi kalau kalau kita menulis latar belakang masalahnya itu belum greget gitu ya bahasanya atau belum menjadi masalah yang urgent, belum masalah yang eh, kita meyakinkan bahwa masalah yang kita selesaikan ini betul-betul penting gitu untuk diselesaikan itu belum memenuhi kriteria penyampaian latar belakang masalah. Jadi coba kita, saya dan Bapak Ibu semua belajar untuk menulis latar belakang secara apa ya, masalah yang kita pilih itu yang kita besar-besarkan gitu ya. Sehingga sehingga pembaca, penguji gitu ya, menjadi yakin bahwa betul-betul masalah yang kita temukan ini nanti akan bermanfaat gitu ya. Seringkali kita terlupa Bapak Ibu, bahwa masalah yang kita selesaikan, hasil penelitian kita itu hanya bermanfaat untuk pada saat kita selesai penelitian itu saja gitu ya, tapi tidak tidak bermanfaat untuk keberlanjutan masa depan gitu. Jadi bagaimana kita meyakinkan menyusun satu latar belakang yang memang itu nanti sebenarnya hasil temuan kita ini penting gitu ya. Kita misalnya meneliti udang gitu ya. Nah, udangnya itu ada, oh ternyata di daerah tertentu ada banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya sehingga itu kalau dikonsumsi udang yang ada di daerah atau di sungai tertentu, nah kalau udangnya itu kita makan gitu ya, itu kan akan membahayakan. Nah, makanya kita melakukan penelitian. Sebenarnya yang ada kandungan racunnya tuh di bagian mana udangnya gitu ya. Kalau karena saya IPA ya, jadi coba saya jelaskan untuk ranah IPA-nya. Nah, nanti setelah itu kan baru kita akan tahu masalahnya gitu. Kenapa sih kita perlu meneliti udang di sungai tersebut gitu? Oh, karena di situ sudah banyak aktivitas manusia, di situ sudah banyak aktivitas manusia tapi membahayakan lingkungan gitu. Misalnya mencuci gitu ya, mencuci itu kan berarti kan kotoran-kotoran, sabun semua kan menjadi mencemari sungai tertentu gitu. Nah, sehingga dari masalah itu kalau kita tidak segera identifikasi udang-udang yang ada di situ nanti bisa-bisa dikonsumsi orang itu akan berbahaya gitu. Sedangkan itu banyak dijual di pasaran gitu ya. Setelah hasilnya kita temukan, oh ini masalah ini penting nih untuk dipecahkan gitu. Dengan adanya informasi penelitian udang ini gitu ya, kandungannya apa saja, bagaimana cara mengatasi racun-racun yang ada di tubuh udang. Nah, ini bukan hanya bermanfaat untuk keberlanjutan gitu ya, kehidupan konsumsi udang untuk masyarakat, tapi juga bisa berfungsi untuk para pedagang udang gitu ya. Mereka jadi tidak tidak selain konsumennya tidak takut lagi untuk mengkonsumsi. Nah, ternyata juga penjual udangnya akan tenang gitu ya. Orang juga tidak akan takut lagi makan di situ karena hasil uji kita ternyata udang itu walaupun ada kandungan zat kimianya misalnya yang berbahaya, tapi itu ternyata bisa diselesaikan dengan cara apa. Nah, itulah penemuan Bapak Ibu dalam meneliti itu gitu. Jadi harapannya kebermanfaatan dari penelitian juga perlu kita pertimbangkan betul-betul Bapak Ibu. Walaupun kita penelitian dalam pengujian untuk sekolah misalnya kelas tertentu, tapi usahakan kebermanfaatannya itu cari yang kebermanfaatan yang keberlanjutan gitu ya. Tidak sekedar hanya berlaku untuk tempat penelitian itu atau apa gitu. Bagaimana kita membangun statement itu. Oke, kita kembali lagi dalam penelitian kuantitatif. Nah, di dalam penelitian kuantitatif itu Bapak Ibu yang difokuskan dalam pencapaian latar belakang itu dari variabel Y-nya dulu. Jadi apa yang dipengaruhi gitu ya. Ternyata masalah-masalah dalam variabel dependen biasanya yang jadi variabel dependen itu seperti hasil belajar, motivasi, kemudian juga misalnya berpikir kritis ya, kemudian juga kreatif dan lain-lain ya, lebih cenderung pada kompetensi-kompetensi siswa. Nah, apa masalahnya gitu? Apa yang terjadi di situ? Bagaimana kemampuan siswanya? Nah, itu masalah yang diungkapkan. Sehingga nanti dari masalah-masalah variabel dependen itu coba diungkapkan secara luas dulu Bapak Ibu. Nah, nanti baru
kalau misalnya ditemukan ada 6 permasalahan, baru nanti ada batasan masalah mana yang akan diselesaikan dari 6 masalah yang ditemukan tadi. Bisa Bapak Ibu memilih 2, bisa memilih 1. Nah, inilah 1 dari atau 2 dari 6 ini yang Bapak Ibu terus sampaikan, Bapak Ibu terus besar-besarkan gitu sehingga ini menjadi masalah yang urgent untuk diselesaikan. Barulah nanti Bapak Ibu bisa masuk pada rumusan masalah. Nah, seringkali Bapak Ibu dari penelitian teman-teman yang sudah ujian gitu ya dalam penelitian kuantitatif itu belum menentukan masalah. Jadi tiba-tiba ada identifikasi masalah, ada batasan, tapi identifikasi masalahnya tidak ada di dalam latar belakang. Seyogyanya itu identifikasi masalah itu ya ada di latar belakang. Makanya urutannya ada latar belakang dan ada identifikasi masalah gitu. Jadi munculnya identifikasi masalah ya dari latar belakang. Kemudian setelah identifikasi ada batasan masalah. Nah, batasan masalah ini ya dipilih dari identifikasi masalah gitu. Kalau identifikasi masalahnya ada 6, batasannya mau berapa yang diselesaikan gitu. Jadi tidak tiba-tiba tidak nyambung latar belakangnya ngomong tentang apa, tiba-tiba ada identifikasi masalahnya apa, batasannya beda lagi gitu ya. Itu nanti jadi tidak nyambung. Makanya dalam penulisan atau tata cara prosedur penulisan disertasi itu ada latar belakang dulu, identifikasi masalah dan batasan masalah. Baru nanti dirumuskan masalahnya, apa masalah yang akan diteliti. Dalam disertasi, penelitian kuantitatif itu di pertemuan minggu lalu sudah saya sampaikan tidak boleh hanya tujuannya mengetahui. Jadi boleh Bapak Ibu menganalisis atau menguji ya atau menemukan atau membuktikan gitu ya. Jadi tidak boleh hanya sebatas mengetahui. Maka nanti kalau Bapak Ibu yang mau penelitian kuantitatif ya coba tujuan penelitiannya diubah menjadi untuk menguji atau untuk menghasilkan atau untuk menemukan gitu ya. Tuh. Oke. Kemudian dalam judul penelitian, nah ini ada penurunan dari judul, kemudian nanti dijadikan latar belakang, dan penulisan latar belakang Bapak Ibu bukan sekedar dari biasanya yang paling mudah menulis latar belakang itu kan dari hasil prasurvei begitu ya. Biasanya kita kalau mau kan karena kita menulis latar belakang itu karena sudah ada masalah yang kita temukan di lapangan lah. Penemuan masalah ini kan jelas berdasar pada data gitu ya, sehingga kita namakan atau kita kenal biasanya ada prasurvei. Nah, prasurvei itu kan juga pakai instrumen Bapak Ibu kalau kita penelitian kuantitatif. Nah, pada saat kita menggunakan instrumen tersebut gitu ya, kita masukkan hasil data prasurvei kita di dalam latar belakang, selanjutnya kita perlu menambahkan atau memperkuat statement dari hasil penelitian secara empiris kita atau prasurvei tadi, hasil prasurvei tadi dengan teori hasil penelitian orang lain atau juga dengan teori yang direkomendasikan atau teori apa sih bahasanya ya, teori inti atau teori babonnya dari konsep yang kita jelaskan gitu. Jadi di dalam latar belakang perlu mengemukakan satu adalah hasil secara kajian teoris dan yang kedua adalah kajian secara empiris ya. Jadi disertai data. Kita mengatakan hasil belajar rendah. Nah, rendahnya itu berapa nilainya gitu ya? Atau kita mengemukakan bahwa hasil belajar kurang maksimal. Nah, yang dibilang kurang maksimal itu mana datanya gitu. Jadi semua based on data Bapak Ibu. Kita tidak boleh berstatement hanya rendah, kurang maksimal. Apa indikator kurang maksimalnya? Seperti apa gambaran di lapangan pada saat Bapak Ibu mengemukakan bahwa data tersebut atau data yang dihasilkan tersebut adalah kurang maksimal gitu. Kemudian tidak berjalan sesuai harapan. Nah, seperti apa harapannya gitu ya. Kemudian yang terjadi di lapangan bagaimana? Kalau misalnya tidak maksimal, nah persentasenya berapa? Nah, itu dalam penelitian kuantitatif harus jelas statement-statement yang diungkapkan berdasarkan hasil prasurvei atau kajian empirisnya. Baik, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Nah, tadi semua masalah yang terkait dengan variabel dependen perlu diidentifikasi. Jadi penjabaran yang luas di latar belakang itu kemudian diringkas gitu ya. Ada berapa masalah sih sebenarnya yang diuraikan di dalam latar belakang.
Kemudian ada batasan masalah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada rumusan masalah juga sudah. Nah, nanti Bapak Ibu dalam merumuskan hipotesis itu sebenarnya mengacu pada rumusan masalah. Kalau Bapak Ibu rumusan masalahnya ada 3 gitu ya, itu boleh hipotesisnya 3, boleh juga diuraikan lagi. Karena kan tadi sudah kita bahas bahwa dalam penelitian kuantitatif itu ada pengujian secara parsial dan ada pengujian secara simultan. Sehingga dalam penulisan rumusan masalah itu boleh boleh digabungkan dulu misalnya pengaruh metode eh, eksperimen dan metode apa gitu ya terhadap hasil belajar. Nah, itu Bapak Ibu bisa menuliskan satu rumusan atau Bapak Ibu boleh pecahkan gitu ya antara X1 terhadap Y, X2 terhadap Y gitu ya, atau X1 X2 terhadap Y gitu. Jadi dalam rumusan masalah boleh diuraikan atau boleh digabungkan. Tapi dalam perumusan hipotesis, seyogyanya kalau ada tiga rumusan, berarti minimalnya ya ada 3 hipotesis gitu. Lebih dari 3 hipotesis itu akan lebih baik lagi. Dan penentuan hipotesis juga harus berdasarkan teori atau kerangka pikirnya. Kenapa ini kok bisa? Kadang-kadang Bapak Ibu X1 dengan X2 diuji bersama-sama dengan diuji sendiri-sendiri itu besar pengaruhnya berbeda. Sehingga kita perlu melihat dari X1 dan X2 yang pengaruhnya paling besar terhadap Y itu yang mana gitu. Sehingga itulah kajian atau bahasan kita di dalam penelitian kuantitatif. Kadang males Bu kalau nguraikan X-nya udah banyak, 4 gitu ya terhadap Y-nya 2, udah MANOVA, tambah tambah membuat hipotesisnya banyak gitu. Nah, itu ribet udahlah buat 2 aja gitu. Sehingga kalau 2 kadang-kadang hasil penelitian kita itu kurang dalam Bapak Ibu. Jadi kita sulit untuk mendefinisikan, kita untuk melihat mana pengaruh yang lebih besar. Mengapa secara diuji bersama-sama itu malah justru pengaruhnya kecil kalau sendiri-sendiri besar. Nah, itu apa yang terjadi di situ itulah yang sebaiknya dalam penelitian kuantitatif kita bahas. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu ada yang berminat untuk melakukan penelitian kuantitatif? Kayaknya nggak ada Bu, mumet soalnya. Oh iya, tapi kalau dalam Dari penelitian kuantitatif kayaknya yang mumet-mumet semua ini. Ya Pak Andi, pengembangan aja ya, lah. kalau kuantitatif pusing. Tapi Bapak Ibu nanti akan tetap pakai penelitian kuantitatif ya untuk Bapak Ibu yang menentukan penelitian pengembangan. Karena dalam penelitian pengembangan juga dalam disertasi itu Bapak Ibu perlu menguraikan gitu ya langkah-langkah dalam pengembangan mana yang dikaji secara kualitatif, mana yang dikaji secara kuantitatif. Kuantitatif biasanya digunakan untuk menguji efektivitas Bapak Ibu. Nah, efektivitas itu apa? Efektivitas dalam penggunaan media, modul, bahan ajar yang Bapak Ibu kembangkan. Itu tuh biasanya menggunakan penelitian kuantitatif. Baik, selanjutnya adalah sumber masalah. Nah, bagaimana kita menemukan masalah gitu? Masalah kok dicari-cari gitu ya? Nggak dicari saja sudah banyak masalah gitu. Curhat, Bu Fitri gitu ya. Jadi Bapak Ibu pasti kita sering menemui masalah dalam kehidupan gitu ya. Ternyata juga kalau kita diminta untuk menemukan masalah juga tidak mudah gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan panduan gitu ya atau arahan bagaimana menemukan masalah. Yang pertama adalah sumber masalah adalah adanya beda pengalaman. Nah, di dalam penelitian atau dalam mata kuliah asesmen itu sudah saya singgung bahwa adanya pengalaman antara peneliti dengan orang yang dijadikan responden itu juga menjadi sumber masalah gitu ya. Ketidaknyambungan, kemudian ketidaksesuaian hasil apa yang ditanya dengan apa yang dijawab itu juga menjadi masalah. Kemudian ada penyimpangan. Satu fenomena yang seharusnya bagaimana, tapi yang terjadi apa itu juga merupakan sumber masalah.
Kemudian yang ketiga ada kompetitor. Nah, kita tidak siap dengan adanya kompetitor gitu ya, sehingga apa yang kita rancang, apa yang sudah kita terapkan itu ternyata ada sesuatu yang kita rasa menjadi ragu, ada sesuatu yang kita anggap ada yang lebih baik gitu, sehingga itu juga menjadi sumber masalah dalam penelitian kuantitatif. Kemudian ada pengaduan. Nah, ini misalnya ada kecurigaan atau apa gitu ya di dalam contohnya di pendidikan ya biasanya penggunaan metode atau sarana belajar yang tidak memungkinkan gitu ya sehingga perlu diuji efektivitasnya. Oke, ini tadi sudah saya singgung sedikit, ada metode penelitian kuantitatif, ada eksperimen, ada survei, ada expose faktor, ada case study. Bapak Ibu, mudah-mudahan pembelajaran di dalam mata kuliah kuantitatif, penelitian kuantitatif ini bukan sekedar untuk wawasan, tapi juga untuk belajar saya dan Bapak Ibu sekalian untuk mendalami begitu ya, karena kadang-kadang kalau kita belajar di S3 ini bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu ya, tapi Bapak Ibu akan menggunakannya, menerapkannya untuk mahasiswa, untuk riset Bapak Ibu sendiri gitu. Sehingga mohon untuk apa ya, jangan ragu atau jangan sungkan jika ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Oke, masuk dalam penelitian eksperimen. Ini eksperimen ini biasanya Bapak Ibu kita sudah familiar sekali ya desain penelitian eksperimen. Ada pre-eksperimen, ada true eksperimen, ada faktorial eksperimen, kuasi eksperimen. Waduh, banyak sekali ya. Gimana kita memilihnya gitu. Bapak Ibu ada yang punya pengalaman paling banyak menggunakan apa dalam desain penelitian eksperimen? Pre-eksperimen, Bu. Pre-eksperimen, oke. Selain itu ada lagi true eksperimen? Kuasi. Kuasi eksperimen, Bu. Kuasi, oke, kuasi eksperimen. Ya, biasanya dalam pendidikan lebih sering pakai kuasi eksperimen. Oke, atau pre-eksperimen. Ada yang pernah pakai faktorial eksperimen? Belum, Bu. Belum. Faktorial eksperimen ini lebih kompleks lagi, Bapak Ibu. Nanti kita desain faktorialnya. Baik, kita masuk satu persatu di dalam pre-eksperimen terlebih dahulu. Ternyata kok banyak ya, gitu. Kita biasanya kenalnya satu. Gini Bapak Ibu, pengalaman saya dulu kalau mau penelitian eksperimen gitu ya, kadang-kadang pembimbingnya kalau sudah suka dengan faktorial eksperimen, ya semua bimbingannya faktorial eksperimen gitu ya. Jadi diarahkannya harus itu, variabelnya harus sekian jumlahnya gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami keseluruhan gitu ya, sehingga kita bisa mengarahkan anak didik kita untuk lebih bisa menentukan sendiri gitu ya, kenapa dia harus memilih pre-eksperimen, harus memilih true eksperimen, kuasi, dan faktorial. Nah, kita masuk pada pre-eksperimental. Ini ada 3 bagian dalam pre-eksperimental. Ada one shot case study, ada one group pre-test post-test, dan ada intact group comparison. Nah, di dalam 3 bagian ini, yang pertama one shot case study. Sebenarnya kalau kita baca buku Creswell itu, Bapak Ibu, pre-eksperimental ini merupakan bagian penelitian kuantitatif yang paling lemah gitu ya. Jadi kalau bisa coba desain yang lebih kompleks lagi gitu ya. Karena ini terlalu apa ya istilahnya terlalu singkat penelitiannya, kemudian terlalu mudah dalam penentuan sampelnya gitu. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ya tidak menutup kemungkinan itu boleh gitu ya. Karena kan metode itu sesuai dengan kebutuhan dari penelitian kita. Baik, dalam one shot case study, Bapak Ibu, ini ada satu perlakuan yang diberikan pada satu kelompok tertentu gitu ya. Sedangkan kalau one group pretest post test ini ya kita kenal kalau hanya satu grup kemudian diberikan tes sebelum dan sesudah. Misalnya kelas A gitu ya, kita kasih pretest dan post-test. Kalau one shot case tadi ya, kita cuma satu kali kasih aja treatment gitu ya.
biasanya hasilnya dari apa namanya post test saja gitu. Tapi kalau one group pretest post test berarti ya dari pre-nya kita lihat, post-nya juga kita lihat. Nah, berbeda dengan intergroup comparison. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah tahu atau gunakan dengan intergroup comparison? Ada Belum, Bu. Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan? Bu. Belum, Bu. Kalau intergroup comparison ini kasusnya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu cuman diberi kesempatan satu kelas gitu ya, kan karena dalam penentuan penelitian kuantitatif itu kadang-kadang kita mau random juga agak sulit gitu ya, sehingga kalau di sekolah tertentu yang tahu karakter, yang tahu bagaimana posisi peserta didik gitu. Nah, itu ya hanya yayasan dan juga guru kelas misalnya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, kita misalnya hanya diberi izin untuk meneliti satu kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau hanya kelas tersebut, sedangkan kita butuh untuk menguji pretest post test misalnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa bagi. Jadi, dalam satu kelas, Bapak Ibu bagi menjadi dua grup gitu. Jadi, ini dua grup tuh dalam satu kelompok yang sama. Nah, itu intake group comparison. Jadi, berbeda ya. Kalau one group pretest post test, satu grup, satu kelas 30 itu dicek pretest dan post testnya itu. Tapi kalau intake group, di dalam satu grup yang isinya 30 dibagi dua, kemudian yang satu dikasih treatment, yang satu tidak diberi treatment gitu. Jadi kalau 30 ya jadi 15-15, yang 15 dikasih treatment, yang 15 tidak. Padahal kalau secara kita tinjaunya dari one group pretest post test, ya harusnya itu jadi satu kelas gitu ya. Tapi karena kita pakai cara intergroup comparison ya udah gitu, karena kita cuma dikasih satu kelas punyanya itu ya kita bagi dua kelas. Nah, kita pakai intergroup gitu Bapak Ibu. Gitu sih jelasinnya. Kemudian Izin, Bu Putri. iya boleh Pak, silakan. Terkait dengan yang sintak group tadi ya. Intake group. Ya Pak, mohon maaf suaranya kurang jelas Pak. Terkait Oh iya, dengan oke. intake group Ya. comparison, itu kalau perbedaan dengan penelitian kayak pengaruh gitu, ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen, itu di mana letaknya, Bu? Itu kan sama-sama tuh, ada yang diberi perlakuan, ada yang tidak kan, artinya hampir mirip lah Ya. dengan kelas eksperimen dengan kelas kontrol gitu. Iya betul. Letak Betul, Pak. perbedaannya di mana, Baik, Bu? bedanya kalau itu kelas kontrol, kelas eksperimen ya berarti ada dua kelas, Pak. Kalau ini hanya satu kelas, kita bagi dua kelompok. Gitu. Jadi bedanya itu, Pak. Kalau kita diberikan keleluasaan oleh pihak sekolah untuk mengelola atau meneliti dua kelas dengan kondisi yang dianggap gitu ya, dianggap oleh ketua yayasan atau ke guru kelas gitu, itu sudah kelas yang random, kelas yang homogen ya, normal gitu ya, normal, homogen, normal, heterogen gitu ya, sehingga di dalam penelitian kalau kita punya dua kelas ya kita pakai desain kelas eksperimental dan eksperimen dan kontrol. Tapi ini kasusnya beda. Kalau misalnya intake group comparison, kita cuma dikasih satu kelas, tapi kita butuh untuk kelas kontrol dan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sehingga di dalam satu kelas itu kita bagi dua. Yang satu sebagai kelompok eksperimen dan yang satu sebagai kelompok kontrol. Makanya di sini tandanya X-nya ini hanya di salah satu bagian untuk yang U1 atau untuk kelompok yang satu. Kelompok 2 tidak ada X-nya. Gitu, Pak. Kalau ini izin Bu ya. Iya boleh, silakan Yang Pak. terkait contoh judulnya, Bu. Apa perbedaannya, Bu? Kalau judulnya sama saja, Pak. Judulnya sama. Misalnya bisa Bapak menguji misalnya pengaruh
bisa disebutkan bisa tidak ya? Misalnya pengaruh metode eksperimen terhadap hasil belajar. Nah, Bapak bisa gunakan, ada yang satu pakai eksperimen dan yang satu tidak. Tapi nanti di metode Bapak jelaskan dengan model intake group comparison atau Bapak misalnya pengaruh pengembalian tugas, pengaruh pengembalian atau feedback guru gitu ya terhadap hasil belajar. Nah, jadi nanti dalam kalau Bapak mau pakai intak group, nanti di metode dijelaskan ini pakai pre-eksperimental dengan desain atau dengan metode intake group comparison karena satu kelas dengan jumlah 30 siswa gitu ya dan dibagi menjadi dua. Yang 15 itu ada feedback, yang 15 tidak diberi feedback. Nah, tapi kalau pakai desain eksperimen dan kontrol, berarti nanti Bapak jelaskan kalau Bapak menggunakan desain penelitian eksperimen dan kontrol dengan dengan dua kelas gitu. Jadi satu kelasnya isi 30, satu grupnya 30 dan satu grupnya 30 lagi sebagai kelas kontrol, yang satu sebagai kelas eksperimen. Jadi beda kelompok. Kalau intergroup lebih ke kelompok, Pak. Saya nambahkan Oke, Bu Pak Fitri. Aswar. Oh iya, Saya nambah sedikit Bu Pak, Fitri. silakan Pak Jadi Randy. sekarang begini Pak Aswarliansa ya. Fokusnya tuh jangan ke judul Pak. Fokusnya tuh ke masalah gitu ya. Karena walaupun judulnya sama, tapi ketika masalahnya berbeda juga akan berbeda metodenya gitu. Sekarang begini, tadi seperti Bu Fitri katakan, saya, pengaruh penggunaan media pembelajaran A terhadap hasil belajar gitu. Kita lihat gitu, masalahnya apa? Di satu kelompok atau kelompok yang berbeda gitu. Nah, kuncinya adalah pada pre-experimental design, dia diberikan perlakuan itu hanya pada satu kelompok saja atau satu grup saja. Baik, nanti ada menggunakan one shot case study, itu kan untuk ketika diberi perlakuan, sudah, kita lihat hasilnya gitu. Kemudian one group pretest post-test itu caranya saja gitu. Sebelum diberi perlakuan, diuji dulu nih dengan pretest. Nah, setelah di pretest kita lihat hasilnya, kita beri perlakuan X. Kemudian kita uji lagi untuk melihat dampaknya pada O2. Artinya pada kelompok yang sama atau grup yang sama, satu grup yang sama. Nah, bedanya pada intake group comparison, dalam satu kelompok yang sama, dia dibagi dua dalam kelompok itu. Misalkan 15A diberikan modul misalnya media A misalnya itu. Yang 15 orang tidak diberikan media gitu. Nah, dilihat hasilnya seperti apa. Jadi fokusnya itu yang membedakan antara free eksperimental dengan yang lain itu hanya pada satu kelompok saja, gitu. Satu grup saja gitu. Sehingga apa? Sehingga fokus kita bukan lagi pada judul, tapi pada masalah dan apa batasan-batasan masalah yang akan dikaji. Mungkin itu Bu Fitri. Siap, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Randy. Bagaimana Pak Aswar? Masih ada yang perlu didiskusikan? Siap. Sudah, Bu. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih. Kalau begitu kita lanjutkan. Ini untuk desain pre-eksperimental ya. Dalam penelitian kuantitatif dengan metode kuantitatif dengan desain pre-eksperimental, populasi sama dengan sampel total atau sampel tidak random. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi pre-eksperimental ini sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu yang memang sampelnya itu sudah ditentukan. Sehingga di sini disampaikan bahwa sampel total atau sampelnya itu tidak random. Kita tidak bisa memilih lagi. Kalau Wasi misalnya itu kan kita bisa random ya, sehingga kita bisa menentukan mana kelas eksperimen, mana kelas kontrol gitu. Dan kita bisa memilih subjek penelitiannya gitu. Berapa jumlah siswa yang kita butuhkan, dari mana siswa itu atau responden itu kita dapatkan. Nah, itu kita bisa pilih. Tapi kalau pre-eksperimental tidak. Sehingga hasilnya tidak membuat generalisasi. Analisis datanya pun sebatas analisis statistik deskriptif. Nah, dalam buku Creswell disampaikan bahwa pre-eksperimental ini adalah penelitian yang paling rendah ya atau paling bawah untuk kualitas penelitian kuantitatif.
Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu bagaimana cara menghitung n-nya. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam slide, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut. Oke, masuk pada true experimental design. Nah, di dalam true experimental design ini ada post-test only control group design dan pre-test post-test control group design, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, yang pertama post-test only control group design. Tapi biasanya Bapak Ibu dalam penelitian pendidikan ini kita jarang menggunakan true eksperimental. Jadi biasanya true eksperimental ini digunakan untuk penelitian-penelitian murni gitu ya, misalnya fisika murni gitu, kimia murni, biologi murni itu kalau sains ya itu menggunakan karena hanya sampelnya tuh satu. Ini biasanya digunakan dalam penelitian-penelitian di laboratorium. Atau Pak Randy bisa melanjutkan menjelaskan? Lanjut aja dulu Bu Fitri. Ya, baik. Nah, selanjutnya ada pretest post-test control group design. Nah, tapi itu tadi Bapak Ibu ciri-cirinya kalau true eksperimental itu adalah eksperimen yang dilaksanakan di dalam laboratorium. Oke, selanjutnya ada factorial design. Nah, ini factorial design ini juga digunakan dalam pendidikan Bapak Ibu. Kalau gimana ya? Sebenarnya saya gak lupa, ada riset saya tentang factorial design gitu ya, tapi saya lupa mau saya tampilkan, belum saya siapkan. Mungkin minggu depan bisa saya tampilkan dulu. Jadi factorial design ini Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu bisa, karena factorial design ini variabelnya kompleks Bapak Ibu. Jadi ada misalnya, ada 4 variabel X gitu ya. Nah, ini misalnya ada 4 variabel R, kemudian ada 4 variabel Y, atau misalnya ada 4 variabel R, ada 2 variabel Y, sehingga perlu dipasangkan. Jadi kalau Bapak Ibu gimana ya, saya coba ketikkan di sini ya, supaya lebih mudah sebentar. Factorial design itu memasangkan variabel Bapak Ibu, tapi dengan cara mengkolom-kolomkan. Oke, sebentar. Menggambarkan kayak gini aja lah. Oke, sebentar. Kok nge-lag malahan. Maaf Bapak Ibu, ini malah laptopnya nggak bisa buka itu Word. Jadi ini kembali ke sini aja dulu. Nah, misalnya begini Bapak Ibu, factorial design itu misalnya Bapak Ibu punya 3 variabel atau punya 4 variabel begitu ya. Kemudian ada 2 variabel Y. Jadi ada 2 variabel X dan ada 2 variabel Y. Di masing-masing variabel itu misalnya gini judulnya, pengaruh motivasi kemudian minat gitu ya, atau pengaruh motivasi atau pengaruh motivasi atau metode ya, pengaruh metode pembelajaran A gitu ya, atau pengaruh metode pembelajaran motivasi terhadap hasil belajar dan berpikir kritis misalnya, atau hasil belajarnya kita ganti berpikir kreatif dan kritis. Oke, saya ulangi ya. Misalnya pengaruh metode pembelajaran motivasi terhadap keterampilan atau kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Jadi itu kan ada 4 variabel ya Bapak Ibu. Jadi berapa variabel X-nya kalau dari judul yang saya berikan? 2, Ada Bu. yang 2. bisa membantu menguraikan? Ya, 2 variabel X-nya dan 2 variabel Y. Y-nya gitu ya. Nah, dari 2 variabel X dan 2 variabel Y, kita ulang baca lagi. Pengaruh metode pembelajaran dan motivasi terhadap terhadap keterampilan berpikir kritis dan kreatif.
Nah, dalam metode pembelajaran, kita mau melihat lagi Bapak Ibu, metode eksperimen dan metode proyek. Sedangkan untuk motivasi, kita mau lihat motivasi tinggi dan motivasi rendah gitu ya. Sehingga di dalam variabel X-nya itu ada, kalau kita gampangnya ngomong, ada anaknya Bapak Ibu. Jadi kalau di penelitian regresi yang sederhana dengan desain kuasi eksperimen misalnya, itu kan cukup metodenya langsung disebutkan. Jadi hanya satu metode. Tapi kalau di dalam faktorial itu ada anaknya Bapak Ibu. Jadi ada metode eksperimen, ada metode project, kemudian motivasinya ada motivasi tinggi, sedang, rendah. Nah, sehingga untuk menemukan, memasangkan dari masing-masing variabel untuk menghasilkan satu rumusan hipotesis, itu kita perlu menguraikan satu-satu. Misalnya, ya, judulnya kan sudah simple ya, jadi pengaruh metode pembelajaran dan motivasi terhadap keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Itu judulnya. Kemudian rumusan masalahnya, apakah gitu ya terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap berpikir kritis dan kreatif. Nah, tapi metodenya ini dalam merumuskan masalah itu harus diuraikan Bapak Ibu. Karena tadi kita punya dua yang akan diuji metodenya, berarti kita harus uraikan satu-satu. Apakah metode eksperimen berpengaruh terhadap berpikir kreatif dan kritis? Apakah metode belajar project itu berpengaruh terhadap, nah gitu. Jadi itu dipasangkan. Nah, pemasangannya juga nanti kita harus lihat, misalnya pasangkan, oh ternyata metode eksperimen dan motivasi belajar tinggi gitu. Jadi motivasinya pun harus diuraikan, motivasi yang mana yang mau diuji hipotesisnya, apakah kriteria siswa yang punya motivasi belajar yang tinggi, yang sedang, atau yang rendah. Sehingga nanti hasilnya bisa terlihat, oh yang berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa itu adalah gitu metode belajar eksperimen dengan motivasi belajar siswa yang masuk pada kategori rendah gitu misalnya, atau dengan kategori tinggi gitu. Jadi uraian itu desain faktorial untuk melihat pengujian pengaruh tapi yang lebih kompleks untuk variabel X-nya. Untuk X-nya ya Bapak Ibu. Kalau untuk Y bagaimana? Boleh juga gitu, tapi nanti akan lebih panjang lagi hipotesisnya. Tapi polanya akan sama. Jadi apa yang variabel yang punya anak gitu ya, itu anaknya itu harus diuji masing-masing. Gitu. Sampai di sini pengujian faktorial Bapak Ibu bisa dipahami? Paham, Bu. Ya, oke, terima kasih, Pak. Kemudian ada true eksperimental. Nah, ini tadi yang berkaitan ya reduksi generalisasi karena true karena sungguhan yang sebenarnya gitu itu bisa digunakan. Ini juga sudah ada rumusannya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Kemudian ada post test only control group design, ini masih masuk dalam true eksperimental. Kita langsung pada kuasi eksperimental. Dalam kuasi eksperimental, Bapak Ibu itu juga ada time series-nya gitu ya, berapa kali pengambilan datanya gitu. Kadang-kadang kita satu kali ya, satu kali misalnya kita menerapkan atau memberi treatment satu kelas dengan media tertentu seperti yang dicontohkan Pak Randy tadi. Tapi itu dilakukan selama 4 kali pertemuan dengan materi yang berbeda-beda di 2 kelas gitu. Nah, itu pengambilannya menjadi time series, beberapa kali berulang pengambilan datanya. Atau biasanya kita kenal sih lebih ke action research ya. Jadi apa ada peningkatannya atau tidak gitu ya. Sehingga tadi di slide atas tadi ada yang untuk perhitungan endgain-nya. Nah, endgain score kan. Nah, kalau time series tuh kalau mudah kita pahaminya seperti action research tadi Bapak Ibu. Kemudian ada non-equivalent control group design. Jadi ada kelas gitu ya yang kita beri perlakuan, ada 2 kelas yang tadi ditanya oleh Pak Aswar, yang satu kelas kelas eksperimen, yang satu kelas kelas kontrol. Kalau dari gambar ini mana Pak yang dijadikan kelas eksperimen?
Tim Harris. Enggak. Yang untuk yang bagian kedua ini, non-equivalent control group design yang dijadikan sebagai grup kontrol yang mana, yang eksperimen yang mana? Bagaimana Bapak Ibu melihat tulisan 0 dan U itu? Kelas kontrolnya 03, 04. Oke, Kelas eksperimennya 01X02. betul. Perlakuan. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Andi. Betul ya. Jadi kalau yang ada X-nya itu yang diberi treatment ya Bapak Ibu. Jadi jangan terbalik atau nanti terbalik X1-nya ke X3, X2 ke 02 ke 04 gitu ya. Nanti menjadi tidak tepat. Oke. Kemudian dalam kuasi eksperimental, oh ya, sebelumnya coba Bapak Ibu kalau menentukan kelas kontrol dengan kelas eksperimen, misalnya ada 2 kelas ya, mau menjadikan satu kelas kontrol, kelas eksperimen, bagaimana caranya yang biasa Bapak Ibu lakukan Tes dalam menentukan, homogenitas. ya, bagaimana Pak? Melakukan homogenitas tes, itu Oke, kalau memang dia homogen kelasnya, populasinya homogen, baru kita oke, nanti menentukan sampelnya. Kalau kuasi eksperimen biasanya tergantung sih mau pertimbangan ahli atau random. Asalkan dia sudah homogen dulu populasi. oke. Berarti kalau untuk menentukan satu kelas itu sebagai kelas kontrol dan satu kelasnya sebagai kelas eksperimen, bagaimana caranya? Pakai ini aja Bu, 2 mata uang, kepala kelas Oh iya, kontrol jadi itu ya aja, jadi gampang. diundi ya, kalau bahasa Nah, kita diundi gitu ya, milih mana. Iya betul. Jadi bisa dengan cara diundi Bapak Ibu, itu hal yang paling sederhana ya, karena memang betul tadi yang sampaikan Pak Andi kalau kita sudah menentukan 2 sampel yang akan kita gunakan sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen, tentu saja itu harus yang sama gitu, yang setara gitu. Kita tidak boleh menguji pengaruh yang kondisinya itu berbeda, apalagi menguji perbandingan ya, membandingkan 2 hal yang berbeda itu kan tidak boleh gitu ya. Membandingkan laki-laki dan perempuan gitu lah ya, jelas berbeda gitu ya, karakternya berbeda ini gitu. Jadi membandingkan produk, yang satu air mineral, yang satu minyak goreng ya, jelas berbeda gitu. Jadi kalau perbandingan ya usahakan sampelnya itu dalam kondisi yang sama gitu, sehingga itu bisa dibandingkan. Kadang-kadang kita terkecoh ya kalau menulis penelitian tuh membandingkan apa gitu, tiba-tiba kok, oh iya juga ya gitu, orang sampelnya beda gitu, anaknya yang satu kelas unggulan, yang satu kelas biasa yang tidak dipilih gitu ya, anak-anak yang misalnya random gitu, anak yang sedangkan yang satu memang anak pinter-pinter semua gitu, itu juga tidak bisa dibandingkan nanti hasilnya. Oke, baik. Kembali, terima kasih jawabannya tadi. Jadi untuk kuasi eksperimental, populasinya itu adalah sampel total atau juga tidak random, tidak membuat generalisasi, analisis juga eh, secara deskriptif. Kuasi eksperimental ini sebenarnya Bapak Ibu, yang dimaksud tidak membuat generalisasi, ini seringkali dilakukan dengan eh, populasi yang terbatas. Nah, itu sehingga kriteria populasi terbatas dan tidak terbatas itu kan kita bisa lihat dari masalahnya, Bapak Ibu. Kalau kita coba mengungkapkan masalah ini tuh urgent terjadi gitu ya. Masalah ini penting, urgent untuk diselesaikan. Masalah ini terjadi bukan hanya di daerah tertentu gitu, tapi ternyata se-Indonesia tuh mengalami dampak tersebut gitu ya. Sehingga populasi sasaran dari riset kita itu luas gitu. Kalau ini sasarannya risetnya luas, sebenarnya kuasi eksperimen juga bisa mengklaim untuk generalisasi gitu. Tapi karena misalnya sampelnya itu tidak random gitu ya, sehingga ini ya nggak bisa hanya berlaku di tempat tersebut ya. Kalau kita bisa penentuan sampelnya secara random, ya itu bisa digeneralisasikan. Oke, kemudian masuk ke penelitian survei. Oke, mungkin kita sampai slide berapa ya? Kalau terlalu banyak juga kadang-kadang kita lupa ya Bapak Ibu, kita akan lebih banyak diskusi saja supaya eh,
lebih teringat gitu. Oke, kita masuk dalam metode survei. Atau ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Dalam penelitian disertasi untuk metode penelitian kuantitatif itu minimal seminimal-minimalnya menggunakan analisis PET ya Bapak Ibu. Jadi dan untuk variabel X-nya atau variabel independennya itu minimal 3. Minimal 3, ada satu variabel intervening dan satu yang diklaim sebagai variabel dependennya atau variabel Y-nya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin di S1, S2-nya misalnya sudah memiliki kecenderungan sebagai peneliti yang arah penelitiannya ke kuantitatif, ya bisa melanjutkan tapi dengan menyisipkan riset yang ada variabel interveningnya. Supaya nanti bisa terbedakan mana sasaran untuk penelitian kuantitatif di skripsi, mana untuk tesis, dan mana untuk disertasi. Baik, bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kemarin sudah banyak ya diskusi. Nggak masuk ini tolong.